kewajiban maupun baginda Rasulullah sebagai ayah ruh batin kita. Ayah ruh batin. Leng jawab dengan sebuah kalimat, tapi long tanyang delay. Bukan ngetes, cuma ngebalas. Masa kita aja yang ditanyakan, kita mau nanya juga gitu kan. Kita semua hafal enggak pertanyaan mungkar wa nakir yang nanti akan ditanyakan pada kita di alam kubur? Hafal tidak? Kalau di dunia aja enggak hafal, apalagi di sana, bahaya itu. Ada yang enggak hafal enggak di sini? Marrabbuka waman nabiyuka wamad dinuka wama imamuka wama ikhwanuka wama kiblah. Udah berapa? Udah 6 kan? Udah habis? Waman abuka, siapa ayahmu? Ditanya itu. Nama kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Waman abuka, siapa ayahmu? Isbat jawabannya Ibrahimu abi. Ibrahim adalah ayah kami. Jadi Han Muhammadan tu Nyak Muhammad pegah ayah Zainuddin ayah long hai patihnya ya. Pen perlu menyulang jeran dek mereka sebut ayah Zainuddin. Hana gituri malaikat. Terus kata Ibrahimu abi. Kenapa? Karena Rasulullah mengisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Kalau Rasulullah mengisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim putra Ismail dengan putranya Ismail, maka kita pun mengisbatkan kepada beliau. Itu pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan satu lagi. Hal akun tamin ummati Muhammad? Adakah kalian bagian dari umat Muhammad? Baru tahu itu ya pertanyaannya ya. Itu ditanya nanti. Akun tamin ummati Muhammad, kata malaikat. Hah? Iki anak purno aja muli tengkuhinan, yang kebahayan. Itu ditanya di alam barzah. Akun tamin ummati Muhammad, jawabannya apa? Ana Muhammadiyah. Ikan Muhammadiyah beladi yo. Pertanyaannya, apakah kalian adalah umat Muhammad? Maka jawabannya ana Muhammadiyah. Aku adalah umat Muhammad. Karena isbat semua nabi dengan umat-umatnya ditanya marabuka atau tidak? Ditanya. Sampai ke kita ditanya hal akunta min ummati Muhammad. Begitu juga dengan umat nabi lain. Akunta min ummati Ibrahim, akunta min ummati Musa, akunta min ummati Isa. Ditanya semua. Identitas kita akunta min ummati Muhammad. Adakah kalian umat Muhammad? Jangan enggak tahu jawabannya. Kamu umat Muhammad unjuk bahasa Arab. Nah, jadi isbat dari yang gure tanjang taknyo, apakah kita boleh menisbatkan diri kita sebagai anak batiniah dari baginda Rasulullah, atau Rasulullah sebagai ayah batin? Ayah batin itu merupakan implementasi guru. Sehingga saat kita mengisbatkan kepada Rasulullah, itu yang dikatakan lahi Allah nibak Muhammad. Kalaulah tidak ada Rasulullah Muhammad, mana mungkin kita mengenal akan Allah. Dengan sebab Rasulullah ada, makanya kita kenal siapa pencipta. Dengan karena Rasulullah ada, makanya kita kenal siapa Allah. Rasulullah adalah guru dari semua guru manusia yang ada di dunia. Maka guru dalam lakab ainiyah atau dalam panggilan yang sifatnya lafziyah dimaknai ayah batiniyah. Jadi hukumnya boleh secara ilmu. Tetapi Al-Quran menisbatkan wa ma Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Ada yang ingat ayatnya? Yang hafal surat itu. Wa ma Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah. Wa ma, dan tidaklah Muhammadun, Muhammad itu aba ahadin mirrijalikum, orang tua dari, ayah dari salah seorang di antara kalian. Itu pertamanya Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, dipanggil sama orang Yahudi, sama orang Abu Jahal, Abu Lahab CS. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad.
Zaid anak Muhammad, turun ayat itu. Artinya apa? Menisbatkan Rasulullah sebagai ayah lahiriah, hukumnya dilarang Quran. Tapi kalau untuk ayah batiniyah, karena Rasulullah merupakan guru manusia di dunia di era umat Muhammad, maka hukumnya tak masalah. Karena ayah batiniyah adalah guru, ayah lahiriah adalah suami dari ibu kita. Membedakan ayah batiniyah dengan ayah yang sifatnya lahiriah, Rasulullah tak boleh dilakap dengan nama ayah lahiriah, tapi boleh kita sandingkan sebagai nama batiniyah. Itu tercermin dari pertanyaan akunta min ummati Muhammad oleh Munkar wa Nakir di alam barzah. Adakah kalian umat Muhammad? Ana Muhammadiyah, aku adalah umat Muhammad. Artinya apa? Muhammad adalah guru yang kami ikuti, Muhammad adalah rasul yang kami panuti, Muhammad adalah uswah yang selalu kami jadikan contoh. Kesemua itu terangkum dalam kalimat batiniyah. Secara hukum boleh. Yang tertuang itu dalam kitab tadi itu, namanya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Tapi enggak boleh menisbatkannya sebagai ayah lahiriah. Nah, itanyo ke gure tu, so tahui ayah batin. Lagi ayah rohaniah tanyo Abu Tumin di belang belah di. Sering dilakap oleh para guru-guru kita. Kenapa? Karena rohani adalah orang yang mengajari kita tentang pemberian asupan gizi bernama syariat pada ruh, disebut ayah batiniyah. Sehingga isbatnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang pertama lahiriah, yang kedua batiniyah. Tapi kalau dalam kitab-kitab sekelas kitab tafsir Jalalain, yang kedua orang tua mak ngeyah. Tapi kalau di atas kitab itu dimaknai dua orang tua lahiriah yang dengan sebab mereka kita terlahir ke dunia. Yang kedua orang tua batiniyah yang dengan sebab mereka kita tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Berbakti kepada keduanya hukumnya wajib. Siapa itu? Mak dan ayah di rumah serta para guru yang dengan sebab ada mereka kita tahu jalan surga, kita tahu jalan neraka. Makanya berbakti kepada guru juga merupakan sebuah kewajiban. Wallahu a'lam bisawab. Yang dong tumung dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Nah, menyunat dengkulain yang pegah, trimong cit, behanan trimong. Setiap kita manusia, setiap kita salat mungkin kita selalu memohon sama Allah apakah berkah umur kita atau rezeki kita yang halal atau yang lainnya, tetap kita memohon sama Allah setelah kita salat. Tapi kalau tadi memang kita setiap salat kita melakukan selawat selalu, insya Allah selawat itu selalu ada kita lakukan, baik itu setelah salat atau kita melalui sesuatu di sekolah, sepertinya kita melakukan selawat. Tapi tadi karena Ustaz bilang Allah sudah tahu apa yang kita inginkan, maksudnya kita tidak perlu lagi meminta, ya. Jadi tadi kami berdua sama tetangga tadi, Kak, loh kok kita nggak kasih meminta ya Kak? Itu kan kita berarti gimana itu Kak tadi? Makanya untuk lebih tidak ada rasa penasaran kami berdua tadi. Saya tanya sama beliau nggak berani tanya. Dia bilang, Kakak tanya aja lah, dibilang gitu. Udah, jangan ada kurang nanti di rumah. Rumah anak bundanya kuno begitu. Jadi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz menjelaskan tadi, Ustaz bilang dalam kitab tertinggi Thariqah Syaziliyah, saat orang sudah memahami yang namanya tazkiyatun nufus, dia sudah mensucikan hatinya, dia akan meninggalkan berdoa, tapi dia akan memperbanyak selawat. Kenapa? Kalam pertamanya saat dia sudah mencapai batasan tertinggi dari pensucian hati. Lalu pertanyaan mendasarnya, kita udah sampai belum? Kalau kita belum sampai nggak masalah, berdoa saja. Ini kan kalimatnya begini, itu kalimat tertinggi loh.
Kenapa? Kita menapaki satu tangga demi mencapai tingkatan tertinggi untuk sucinya hati. Saat kita sudah mencapai kesucian hati dalam kitab Tazkiyatun Nufus Maulana Syekh Hasan Asyazili, itu kitab tertinggi ilmu tariqah, memurnikan hati. Saat kita sampai ke tingkat itu, kita tidak akan lagi mau berdoa. Bukan karena kita nggak butuh pada Allah, tapi kita udah sadar akan diri kita gitu loh. Jadi orang yang minta, dia bukan karena dia terlalu butuh, dan orang yang nggak minta bukan karena dia nggak butuh. Itu sesuai tingkat loh. Contoh paling mudah begini, kita punya anak, dia masih SD. Kalau kebutuhannya belum diberikan, dia selalu mengulang permintaan yang sama. Benar? Benar. Kalau dia SD, naik dia ke SLTP, SMP, gaya dia meminta udah beda. Kenapa? Semakin bertambahnya usia, makin tambah pemahaman. Naik dia ke SMA, dia nggak lagi fokus untuk cara meminta seperti SD dan SMP. Tapi level gaya dia meminta udah beda. Jadi kalau anak SD contohnya, ibu ilung tenawa untuk ibu kan lebih nilai 10 berani nggak dia minta? Berani. Kalau dia SD, dia nyata-nyata berani minta ilung lebih nilai 10 ibu. Mohon lung klik ibu, berani dia bilang begitu. Kenapa? Karena level dia masih di sekolah dasar. Tapi sampai dia ke fakultas, dia nggak pernah minta nilai A. Kalau dia mau nilai A, dia nggak lagi meminta, tapi mulai mendekat. Jadi kalau anak-anak kampus, kalau dia mau dapat nilai baik dari dosen, ditunggunya kapan dosen tuh main ke kantin. Sengaja dipanggilnya, yang ada apa? Ini nanti bilang aku yang bayarin. Sekali 2 kali dibayarin, ada yang buh nilai itu dan buh hana mangat tip uroi tebi kita. Jadi prosesnya proses PDKT, pendekatan. Kenapa dia sudah mulai mendekat tanpa meminta? Karena makin tingginya cara dia berpikir, makin sadar. Jadi yang Bunda tanya tadi nggak salah. Cuma Bunda mungkin agak kurang menyimak dari awal. Sampai ke tingkat itu orang meninggalkan meminta. Tapi kita kan Ustadz belum sampai ke tingkat itu. Ustadz nggak ngajak kita nggak minta. Ustadz cuma bertanya. Kalau kita yakin tahu ngapain kita minta? Ustadz nggak mengajak kita untuk tidak meminta. Jadi sesuaikan. Cuma Ustadz ingin agar kita itu bertahap kelas kita naik. Jangan di kelas itu saja. Jangan di kelas itu saja. Karena makin banyak meminta. Ini Ustadz buka satu kitab. Nama kitabnya Mafatihul Ghaib. Itu kitab tafsir Al-Quran, atau disebut Tafsir Al-Kabir. Nama pengarangnya Syekh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saat kalian meminta kepada Allah, doa kalian menzalimi makhluk Allah, maka hisabnya akan dinaikkan oleh Allah. Tadi baru Ustaz bahas di majelis Muslimah Biren. Seorang dokter berdoa, ya Allah, maaf Pak ya. Ya Allah, nubilung memudah rezeki ya Allah. Mudah rezekinya dokter, banyak orang yang saat doa itu dikabulkan di akhirat, Allah tuntut balas. Engkau berdoa agar kumudahkan rezekimu karena orang lain sakit. Mereka sekarang menuntut, kuarahkan mereka kepadamu. Bahaya itu. Para montir kalau dia berdoa minta mudah rizkinya montir gimana? Kereta orang bahaya loh. Betul kan? Bayangkan itu. Kalau sempat ayah hadin, ya Allah nepu mudah rezekilung ya Allah, nyentai saya habis tabun. Saya habis tabun. Kenapa kan kayak kau nyentuk ya tabun? Bayangkan itu. Kalau Bang Pan, ya Allah bu mudah lung rezeki ya Allah, tinggal jajak kali dia print silap di tengok. Tinggal jajak kali dia ratah di tengok. Kenapa? Karena rezeki beliau jualan yang demikian. Jadi hati-hati saat doa kita menzalimi orang lain, hisabnya Allah naikkan. Nama kitabnya Mafatihul Ghaib Ar-Razi, pembuka pintu gaib. Itu kitab tafsir Al-Kabir minal Qur'anil Azim, 35 jilid, 35 juzuk, 16 jilid. Itu hati-hati.
Makanya kalau berdoa hati-hati. Umpamanya Bunda Noni, ya Allah mudahkan rezeki, makin banyak orang ngompong di Kampung Baru. Betul kan? Karena beliau reparasi gigi kan begitu. Jadi makin banyak kita berdoa itu makin bahaya. Kalau sempat doa itu menzalimi. Cuma kadung Ustaz jelaskan di sini, harusnya enggak Ustaz jelaskan. Cuma saat itu kita udah pahami, sampai ke tingkat itu kita pahami. Kira-kira doa kita menzalimi orang tidak? Menzalimi. Tapi kan kita enggak semua sampai ke tingkat itu. Tapi kalau udah sampai ke tingkat itu hati-hati. Kalau sekarang enggak masalah, doakan, berdoa aja. Tapi hati-hati. Saat kita mulai sampai ke tingkat itu, Allah naikkan hisabnya ke akhirat. Doamu menzalimi saudaramu. Engkau minta kaya, kau enggak ingat kekayaanmu, dengan sebab itu kau minta kaya, orang lain terzalimi. Kau ingat? Menimbang rasa enggak? Tidak, menimbang. Makanya dalam konteks doa, Rasulullah mengajarkan kalimat yang sifatnya tidak mengikat pada rizki. Beliau mengikat pada berkah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan. Yang diminta berkah kan? Ada minta rezeki. Bayangkan itu, betapa indahnya cara Rasulullah meminta. Kalau kita tidak, tinggalkan berkah, yang penting rezeki banyak. Terakhir dengan sebab kita minta rezeki, kita enggak ingat tetangga kita dizalimi, saudara kita terzalimi. Bayangkan itu. Walaupun memang itu secara hakikatnya hukum kausalitas, hukum sebab akibat, tapi kita sesama muslim, satu kalimat yang sering dinaikkan sama Pak Muhammad Nur alias Alek. Kalimatnya mudah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya yang seiman sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Saat kita berdoa, saudara kita yang seiman terzalimi, kira-kira masuk cinta tidak? Tapi ini kajiannya udah agak sedikit di atas ya. Kalau kita yang memang duduk di bangku yang masih dalam betah di bangku-bangku itu saja, enggak masalah. Tapi cobalah introspeksi. Makanya dengan kita bersolawat, kita enggak minta rizki. Kita minta apa? Kita minta kesejahteraan. Sejahtera itu boleh datang dari manapun. Ada orang yang rizkinya enggak banyak, tapi kalimatnya al-baiti jannati, Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Tapi kita yang uangnya berlipat-lipat, rumah tinggi, kadang-kadang sampai bertingkat 10, tapi enggak ada keluar kalimat al-baiti jannati. Malah al-baiti nari, rumahku kayak neraka. Pulang si bapak, si anak lari. Papa pulang, masuk. Bayangkan itu. Kenapa demikian? Karena banyaknya harta itu bukan mencerminkan banyaknya rizki. Rizki itu adalah apa yang kalian habiskan di jalan Allah. Itu rizki. Harta itu banyak bukan dari banyaknya harta, dari puasnya kalian, dari apa yang telah Allah berikan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina 'anil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Tiadalah kekayaan pada banyaknya harta, karena kekayaan pada sifat menerima apa adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Banyak di antara selawat-selawat yang pernah kita baca atau kita amalkan, di mana selawat-selawat itu adalah susunan dari para ulama-ulama terdahulu. Yang menjadi pertanyaan kami, di antara selawat-selawat yang sudah ada, adakah salah satu selawat yang memiliki nilai lebih di antara selawat-selawat yang lain? Bukan berarti selawat yang lain itu tidak bagus, tetapi ada yang lebih, yang bernilai lebih di antaranya. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Murtada Az-Zabidi, Sayyidul Ulama fi hadhihi zaman, pemimpin para ulama di zamannya, beliau pernah mengarang satu kitab. Nama kitabnya Kitabur Ruh. Kitab Ruh.
Kitab itu menceritakan tentang peristiwa penciptaan nur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itu dijelaskan proses penciptaan nur baginda Rasulullah Muhammad yang awalnya nur itu bernama Muhammad, tapi jasadnya bernama Ahmad. Kemudian antara Ahmad dan Muhammad ada satu nama, Mahmuda. Sehingga ini bukan untuk kita amalkan ya, sekedar tahu ya. Allahumma salli ala Mahmudan Ahmad Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Mahmudan, orang yang Engkau muliakan, Ahmad, yang nama ruhnya adalah Ahmad, dan Muhammad, yang nurnya terpancar bernama Muhammad. Itu Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Kemudian itu dalam Kitabur Ruh, bangun seorang ulama mengarang satu kitab. Itu di kota Makkah, ulama tersebut bangun seorang ulama qadarullah dengan izin Allah mengarang juga satu kitab. Nama kitabnya Tuhfatul Mursalat ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiah terindah yang kami kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama kitabnya, Tuhfatul Mursalat ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karib dari Abdul Karim Al-Jilli. Ustaz enggak sebut namanya, nanti viral enggak enak. Udah. Kemudian beberapa ulama Nusantara belajar kepada beliau. Beberapa ulama Nusantara. Salah satunya Abdus Somad Al-Fadani, kemudian Abdus Somad Al-Falimbani, kemudian An-Nawawi Al-Bantani. 3 orang ini. Di antara ketiga orang ini pernah belajar kepada pengarang kitab Tuhfatul Mursalat ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdus Somad Al-Fadani, setelah beliau belajar itu, beliau pulang ke negeri Padang. Tapi bukan singgah di Padang, singgah di Singkil pertama. Setelah beliau singgah di Singkil, beliau masuk ke Padang, beliau mendirikan salah satu pesantren di sana, termasuk pesantren tertua di Padang. Kemudian setelah itu beliau mengajarkan materi yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Mursalat ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma 7 lembar. 7 lembar cuma kitab itu. Ada, saat beliau terjemahkan, bangkit salah seorang ulama dari Nanggro Aceh Darussalam. Siapa itu? Syekh Hamzah Fansuri. Ada, mufti pertama Kesultanan Iskandar Muda. Waktu itu beliau mufti. Beliau datang ke sana. Beliau kan dari Padang belajarnya juga. Beliau belajar di Padang, kemudian beliau singgah lagi di Singkil. Begitu beliau sampai ke Padang, beliau terjemah kitab dari Tuhfatul Mursalat ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai beliau terjemahkan, beliau terusir dari Banda Aceh. Kenapa? Karena saudara seperguruan beliau, Abdul Rauf Asingkili, mengajak gurunya Nuruddin Ar-Raniri dari Iran untuk mengkudeta dari Hamzah Fansuri, sehingga terusirlah Syekh Hamzah Fansuri, naiklah yang namanya Abdul Rauf Asingkili jadi Syekh Kuala, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri dari Iran. Udah, saat beliau terusir ngelontang-lantung entah di mana, beliau difatwa sesat. Padahal propaganda jabatan, mufti, perebutan mufti. Yang terakhir makam beliau ada di ujung Pancu. Pernah ada ke sana? Hamzah Fansuri? Belum ya? Sesekali kalau ke Banda main lah pula. Masa cuma tiap hari ke Banda cuma foto di Masjid Agung. Udah, murid beliau menterjemahkan kitab itu. Ustaz enggak sebutkan nama muridnya, enggak enak nanti. Udah, beliau menterjemahkan kitab Tuhfatul Mursalat ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam bahasa Arab Melayu. Nama kitabnya apa? Martabat 7. Nanti mendengar kitab Martabat 7? Itu kitab dasarnya Tuhfatul Mursalat ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disadur dari Kitabur Ruh Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Nah, jadi dia muntabi juga mengikuti.
Mengenai materi pertanyaan, selama menyebutkan 3 nama tadi itu, maka dia afdaliyahnya salawat. Tapi ini bukan untuk kita amalkan kalimatnya. Kenapa? Karena jenjangnya terlalu tinggi untuk kita yang penuh dosa. Memakai 3 kalimat, Mahmudan, Ahmad, Muhammad. Terpujinya dia oleh Allah, dibuat ruhnya bernama Ahmad, ruh itu memancar bernama Muhammad. Dan kita semua bersolawat dengan solawat nama Nur, bukan nama ruh. Kalau nama ruh beliau Ahmad, asalnya Ahad. Nah, jadi saat kita bersolawat dengan nama Nur, semakin banyak kita bersolawat, nanti Allah memperlihatkan Rasulullah kepada kita. Rasulullah mengenali kita dari solawat yang bercahaya di tubuh kita. Kenapa? Karena menyebut nama Muhammad. Muhammad adalah nama Nur, sementara Ahmad adalah nama ruh, Mahmud adalah nama yang selalu Allah puji untuknya. Memakai 3 itu. Itu yang Ustaz dapat dalam kitab Ar-Ruh Sayyid Murtada Az-Zabidi, Sayyidul Ulama. Beliau dikatakan Sayyidul Ulama karena memang beliau fenomenal kitab itu. Kemudian banyak yang mengkopi sampai ada 13 judul kitab Ar-Ruh, tapi dasarnya cuma 1, Sayyid Murtada Az-Zabidi. Beliaulah manusia yang begitu karomahnya sampai saat beliau hendak wafat, beliau tahu malaikat maut sedang di depanku. Doakan agar kalian semua selamat, kata Sayyid Murtada Az-Zabidi. Nampak dia malaikat maut datang, senyum dia sama murid. Nah, kalau awak lah pula gimana lah ceritanya tuh. Tapi jangan diamalkan ya, jangan diamalkan. Cuma sekedar tahu saja. Kalau yang lain banyak, masing-masing punya fadilah. Tapi yang paling tinggi yang memakai 3 nama. Dalam sejarah ada 12 solawat yang memakai 3 nama. Ustaz nggak bilang solawatnya, karena kalau Pak Alek agak kreatif, beliau dicarinya, itu masalahnya. Sekedar tahu saja. Ya, ada 13 solawat yang memakai 3 nama tadi, Mahmud dan Ahmad, Muhammad. Jadi itu yang dipakai. Sengaja nggak usah bilang selawatnya. Kreatif kawan, bahaya dicarinya nanti kan. Begitu dapat belum ada izin untuk ngamalkan, diamalkannya. Terakhir dia pula nanti yang duduk di sini, kan bahaya bagi awak kan gitu. Jadi Ustaz rasa cukup sekian dulu karena memang ada lagi kan.